warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan Kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan Kitab Bulughul Maram pada jilid yang pertama, pada syarahnya dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, sampai kita hadis yang kedua dari babul masajid, atau bab yang membahas tentang masalah masjid-masjid atau hukum-hukum terkait dengan masjid. Di dalam riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahud. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Jadi kalimat qatalallah yang dimaksud adalah la'anahumullahu wa ab'adahum min rahmatih. Allah melaknat mereka dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Dijelaskan di dalam hadis ini, Allah melaknat orang-orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka orang-orang Yahudi itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dan dijelaskan walahuma min hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan, kanu idza mata fihimur rajulus salih. Mereka orang-orang Yahudi itu ketika meninggal di kalangan mereka orang-orang soleh. Nek kiai ini meninggal, nek kiai ini tokoh agamanya meninggal dunia, murabinya meninggal dunia, musrifnya meninggal dunia, atau mungkin apa istilahnya, murabiyah, daiyahnya, tokoh agamanya di kalangan mereka itu meninggal dunia. Banau ala qabrihi masjidan. Mereka orang-orang Yahudi itu membangun di atas kuburan-kuburan mereka, di atas kuburan orang-orang soleh tadi, masjid-masjid. Kesimpulan hukum yang diambil dari hadis ini yang pertama, riwayatul ula. Di dalam riwayat yang pertama, yaitu riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dijelaskan bahwasannya qalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyakil mauti. Itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda ketika beliau hendak meninggal dunia.
Jadi Kanjeng Nabi arep ninggal niku ngelingaken disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah mengatakan, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jadi Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat beribadah. Jadi tujuannya apa, Pak? Tujuannya untuk mengenang nabi-nabi mereka. Supaya pas ngibadah selalu kelingan. Yuhadziru mimma sona'u. Jadi Nabi menjelaskan ini dalam rangka mengingatkan apa yang mereka lakukan. Artosipun ampun ngantos tiang muslim niku melu-melu wong Yahudi, Pak. Kiai ini ninggal, dibangun di atasnya masjid. Atau kiai ini ninggal, dikubur nang jero masjid untuk mengenang mereka. Ar-riwayatu tsaniyah. Kemudian riwayat yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Inna Ummu Habibah wa Ummu Salamah." Sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah dzakarata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisah ra'ataha fil habasah. Di mana Ummu Habibah dan Ummu Salamah ini menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ada gereja yang dilihat di negeri Habasyah. Karena negeri Habasyah masih beragama Kristen atau Nasrani. Fiha tasawir. Di gereja-gereja yang ada di negeri Habasyah itu, di dalam gereja itu ada patung-patung. Lah patungnya siapa? Orang mungkin patung sapi, patung bayang, mboten. Maka dijelaskan faqala, maka kemudian dikatakan, inna ulaika idza kanu fihimur rajulu shalih. Sesungguhnya mereka itu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, kemudian mereka yang ada di negeri Habasyah itu, jika meninggal di kalangan mereka orang soleh, tokoh agama, wong soleh, kiai, Pak, ajengan, famata banau ala qabrihi masjidan. Itu ketika meninggal di kalangan mereka orang-orang soleh, dibangun di atas kuburannya masjid, tempat untuk beribadah. Fihi tilkas suwari. Kemudian di dalam masjid-masjid itu, di dalam tempat-tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka yang ada di negeri Habasyah itu, di dalamnya dibuat patung-patung dari orang soleh tersebut. Umpamanya contoh Ustadz Taufik jadi tokoh agama nang Belambangan, Pak. Begitu Ustadz Taufik meninggal dunia, nanti dibangun di atas kuburannya tempat peribadatan. Terus dipajang patung utawi gambare Ustadz Taufik untuk mengenang siapa? Ustadz Taufik. Supaya nanti orang-orang setelahnya iki gemien nang kene ana wong soleh jenengane Ustadz Taufik. Kan ketone main banget ya, untuk mengenang kebaikan. Tetapi ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW, hal itu akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Setidaknya mengkultuskan. Tapi kadang-kadang niku malah ana sing seneng iku sih, Pak, keluargane iku seneng iku dikultuskan. Pokoke gemien, kakine nyong, gemien, ramane nyong. Wene tokoh nang kene iki ora kena bain-bain iki. Nah, niku kan bahaya malah.
Kemudian dijelaskan ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ngeri nang mboten niki, Pak? Syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Nek nang dunya mungkin mboten, Pak. Nang dunya di alam-alam. Tapi nanti di akhirat pada hari kiamat akan menjadi seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini dijelaskan fil hadisi tahrimu tasawwir fil masajid. Di dalam hadis ini dijelaskan haramnya membuat patung-patung di dalam masjid. Tentang masalah gambar sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu. Gambar yang sifatnya mujassimah dari lidzawatil arwah. Gambar makhluk bernyawa ketika dia mujassimah berbentuk, semua ulama sepakat tidak boleh. Dan nanti kalau yang terkait dengan masalah yang tidak berbentuk dan termasuk foto, khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama membolehkan. Tetapi yang menjadi kesepakatan adalah tasawir, itu patung-patung, Pak. Ki gemien masjid kiye sing wakaf masjid kiye sing wakaf lemah nggo gawe masjid asidik pucang umpamane Syekh sapa gue untuk mengenang beliau karena beliau orang soleh dibuat patung beliau di sini. Niku contoh kata niku, Pak. Nah. Dan ini termasuk mboten angsal. Fihi tahrimu tasyawir bil masajid. Di dalam hadis ini menjelaskan haramnya membuat patung-patung di dalam masjid. Nah, aja maning nek patung niku patung wong soleh. Lah, taruhlah disoki patung gambar grameh be ora ulih, Pak. Aja maning la siyaman lirijali sholihin. Terutama ketika patung itu gambar-gambar yang dibuat itu, tasawir itu adalah patung-patung orang-orang soleh. Bal fitnatu fihim akbar wa a'zam. Fitnah yang terjadi akan lebih besar, akan lebih agung. Kenapa kok malah patungnya wong soleh digawe kok malah fitnahnya lebih gede? Wa idza kanatis suwari tamasilu mujassimah kanal ismu akbar wal fitnatu a'zam. Jadi gambar saja ini dijelaskan fitnahnya besar. Apalagi kalau tamasilu mujassimah yang berbentuk 3 dimensi, patung-patung orang-orang soleh, maka fitnahnya lebih besar. Aja mending zaman siki ana patung sing modele gue nih, sing bisa persis banget iki kok nganggo apa ya? Pakai apa namanya itu? Boneka-boneka itu kan bisa persis sekali itu. Patung lilin nek mboten salah niku. Patung lilin. Mungkin pakai maupun itu boneka-boneka bisa persis mirip-mirip orang aslinya. Fil hadis tahrimu bina'ul masajid 'alal kuburi. Di dalam hadis ini dijelaskan haramnya membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan. Anak kuburan dibangun masjid di atasnya. Audhu final mauta fil masajid, atau menguburkan jenazah di dalam masjid. Umpamane sing paling andil besar dalam sebuah pembangunan masjid ini umpamane anak Mas apa kayak gue ya, begitu ninggal dikubur nang jero masjid pojok mburi umpamane. Ini mboten angsal, Pak. Mboten angsal. Karena bisa menimbulkan fitnah
di satu ketika nanti. Mungkin sekarang generasi awal belum, generasi kedua belum karena masih paham. Tapi bisa jadi di generasi berikutnya mereka akan mengagung-agungkan. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, wa fil hadisi adamu sihhati shalah fi tilkal masajid allati fiha al-qubur au fiha at-tamasil. Di dalam hadis ini dijelaskan tidak sahnya salat di masjid-masjid itu yang mana di dalamnya ada kuburan. Masjid di dalamnya ada kuburan atau di dalamnya ada patung-patung. Limusyabihati dzalika biibadatil asnam, karena itu menyerupai penyembahan kepada berhala. Seolah-olah kayak nyembah maring kuburan niku, Pak. Seolah-olah kayak nyembah maring patung niku, Pak. Menyerupai penyembahan kepada berhala. Wa kama jaa an-nahyi 'anis salati fil maqabir, sebagaimana itu dilarang pula salat di kuburan. Jadi salat sing nang kuburan sing ulih niku mung salat jenazah, Pak. Tapi nek salat liyane, salat zuhur, salat asar, salat sunan niki mboten angsal. Sebab mengapa? Kanjeng Nabi dawuh, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Bumi ini semuanya menjadi tempat sujud kecuali kuburan dan WC. Niku sing mboten angsal. Sing angsal niku salat napa? Salat jenazah. Karena salat jenazah hakikate niku ndongaaken. Jadi hakikate ndongaaken. Bukan salat seperti salat zuhur ataupun yang lainnya. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, wa fihi anna man bana masjidan ala qabrin au dufina maitan fi masjidin. Di dalam hadis ini dijelaskan, barang siapa yang membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan jenazah di dalam masjid, wa wadda'a suwari wat tamasil fil masjid, dan kemudian meletakkan gambar-gambar patung-patung dari yang dikuburkan tadi di dalam masjid, annahu min syiraril khalqi lima yahdusu bisababi fi'lihi minal fitnatil kabirati. Itu menjelaskan yang melakukan itu adalah seburuk-buruk makhluk. Min syiraril khalqi. Kenapa demikian? Lima yahdusu bisababi fi'lihi, karena akan terjadi. Jadi kalimat ingkang dipun ginakaken niku yahdusu, menggunakan bentuk fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari niku artosipun akan, sedang atau akan. Yahdusu, akan terjadi bisa babi fi'lihi, disebabkan karena perbuatannya. Perbuatan apa? Membangun masjid di atas kuburan, menguburkan jenazah di dalam masjid, meletakkan patung-patung mereka di dalam masjid. Minal fitnatil kabirati, akan timbul dari perbuatan mereka fitnah-fitnah besar. Wahia asyirku billahi ta'ala, yaitu menyekutukan Allah yang maha tinggi. Kemudian wafihi anna bina al-masajid alal kuburi wa nasaba suwari fil masjidi wa amalul yahud wan nasara. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya membangun masjid di atas kuburan, meletakkan patung-patung di dalam masjid adalah amalan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalian panjenengan wong Islam ampun melu-melu sing dilakoni wong Yahudi wong Nasrani. Maka afdolnya menguburkan jenazah itu di pemakaman kaum muslimin. Kalau toh ternyata tanahnya luas, contohnya tiang-tiang Sumatera, Pak, menguburkan di pekarangannya sendiri, menguburkan dekat rumahnya, boleh dan sah. Angsal. Yang penting lemah dewek, Pak. Sing dadi masalah karangannya wong malah nguburna jenazah kan iki, mboten angsal, Pak. Aku tak ngubur nang ngene lah. Lagi karangannya siapa iki? Karangannya tanggane nggih mboten angsal.
Di Sumatera itu banyak seperti itu. Sumatera Barat. Depan rumah ada kuburan, Pak. Di belakang rumah ada kuburan. Kuburannya siapa? Kuburan keluarga mereka. Sah-sah saja. Angsal. Tapi ampun, duwe masjid jenengan, atau mungkin jenengan mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, begitu ternyata jenengan ninggal, nyong kuburan nang jero masjid ya, umpamanya gila, di dalam masjid, nanti akan menimbulkan fitnah di suatu ketika nanti. Generasi awal, generasi kedua, generasi ketiga mungkin ketika mereka masih paham dengan sejarahnya tidak terjadi fitnah, tapi suatu ketika bisa menimbulkan fitnah. Maka ini diingatkan oleh Nabi SAW. Ketika Rasulullah hendak meninggal dunia, beliau masih mengingatkan hal ini. Khawatir akan terjadi fitnah besar. Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam kitab ini, wa anna man fa'ala hadza faqad sabbahum, dan barang siapa yang melakukan ini, maka ia melakukan amalan yang menyerupai amalan mereka. Menyerupai amalan Yahudi dan Nasrani. Padahal Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Wastahaqqal azab alladhi yastahaqunahu, dan mereka berhak untuk mendapatkan azab, yang mana azab itu menimpa orang yang diserupai tadi. Bahaya, Pak. Ketinggalan ketone enteng, tapi bahaya nih, Pak. Mengkhawatirkan. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, wa amma idza qasada ar-rajulu salatu 'indal kuburi tabarrukan bis salati fi tilkal baqa'ah. Dan adapun jika seseorang salat di samping kuburan dengan niat untuk mencari keberkahan, tabarrukan, Pak. Nyong arep salat nang kuburane Kiai A, nyong arep salat nang sampingnya kuburane Ustadz Rafiq, niat saya mencari keberkahan, tabarrukan, karena melakukan sholat di tempat tadi. Fahadha ainul muhaddah lillahi wa rasulih. Ini merupakan bentuk penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena mencari keberkahan, keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek teka mengkuburan, kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka, bukan sholat nang samping kuburane ngalap berkah lah ampun, tapi kita doakan mereka. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walau, dan lain sebagainya. Doakan, karena mereka selalu menanti doa dari kaum muslimin. Wal mukhalafatu lidinihi, dan menyelisihi agamanya, agama Islam, agama Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya di dalam hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan berkuda. Faja'at birojulin, lalu pasukan berkuda tadi membawa seseorang. Yang dimaksud membawa seorang tawanan. Tawanan perang. Farobathu bisariyatin min syawaril masjid. Lalu tawanan tadi diikat di tiang dari tiang-tiang masjid. Kanjeng Nabi ngutus pasukan berkuda, begitu pulang membawa seorang tawanan, yang tawanan ini adalah orang kafir. Nek bahasa sedikit non muslim, diikat di satu tiang dari tiang masjid.
dijiret, Pak. Ma yukhadhu minal hadis, kesimpulan hukum yang diambil dari hadis ini yang pertama, Sumamah bin Asal min sadati Bani Hanifah asarathu hablal muslimin. Jadi yang diikat itu adalah Sumamah bin Asal. Ia adalah pemimpin dari Bani Hanifah yang mana diikat oleh pasukan kaum muslimin menjadi tawanan perang. Farobat hun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat tawanan ini di dalam masjid. Fakana yamurru indahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu lewat, diikat di situ sampai beberapa hari. Dijelaskan dalam kitab ini sampai 3 hari dijiret. Lalu terus kepribadian timpani apa ya timpani Bang. Tawanan perang tetap ditimpani. Pengen dahar diwai dahar kalau niku nggih lah. Cuma diikat seperti itu. Ma indaka ya Sumamah salasati ayyam. Bagaimana rasanya kamu diikat di sini menjadi tawanan selama 3 hari wahai Umamah, wahai Sumamah. Kemudian dijelaskan, wa fihi dalilun ala jawazi dukhulil musyrikina wal kitabinal masjid lil hajah. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya bolehnya orang musyrik, orang kafir masuk ke dalam masjid lil hajah, untuk satu keperluan. Untuk satu keperluan. Tawanan tadi dimasukkan dalam masjid, diikat. Untuk keperluan apa? Untuk menjadi tawanan. Contohnya kalau zaman sekarang ini, ka'amali tata'allaku bil masjid hum aktar min ghairihim 'alaiha wa nahwi dzalik. Seperti contohnya, ada orang kafir masuk ke dalam masjid karena mau merenovasi masjid atau mau memperbaiki sesuatu yang ada di dalam masjid yang dianggap orang kafir tadi aktar min ghairihim, lebih mampu. Umpamanya ahli sound system, umpamanya. Nah, kebetulan non muslim ahli sound system. Ternyata sing wong Islam kurang pinter, lebih pinter, paling pinter dia. Kemudian masuk ke dalam masjid untuk memperbaiki, atau mungkin untuk memasang, atau untuk memasang instalasi listrik dan lain sebagainya. Kalau itu ada hajah, diperbolehkan. Tapi nek ana wong Islam sing juga malah lebih pinter, lebih mampu, ya cari orang Islam. Tapi dalam satu kondisi tertentu, aktar min ghairihim, ketika lebih mampu dari mereka. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, ihtalafu ahlul ilmi fi duhulil musyrik ghairul masjidil haram minal masajid. Ulama berbeda pendapat dalam hal masuknya kaum musyrikin atau orang musyrik atau non muslim ke dalam masjid selain Masjidil Haram. Kalau masuk Masjidil Haram nggak boleh. Tapi yang dimaksud adalah selain Masjidil Haram. Fadhahaba ahlul Madinah ila man'u kulli musyrikin an kulli masjidin. Maka berpendapat ahlul Madinah bahwa dilarang orang musyrik masuk ke semua masjid, nggak boleh. Masjid pun dimawon boten angsal. Amma madhab al-Imam Ahmad. Adapun Imam Ahmad berpendapat, yang dimaksud adalah Imam Ahmad bin Hanbal, fa innahu la yahillu li ayyi kafirin dukhuli haram Makkah. Kalau masuk ke Masjidil Haram, yang dimaksud adalah Masjidil Haram tidak boleh. Tapi tidak boleh masuk ke tanah suci, tanah haram.
Amal masajidul akhar, adapun masjid-masjid yang lain maka diperbolehkan. Tapi masuk Masjidil Haram tidak boleh. Bahkan termasuk masuk tanah haram tidak boleh. Dan ini wilayah ikhtilaf atau wilayah perbedaan pendapat. Diperbolehkan illa li hajatin, kecuali ketika ada hajat. Memasukkan orang kafir ke dalam masjid karena untuk satu keperluan, untuk memperbaiki sesuatu yang ada di dalam masjid. Atau mungkin untuk membangun konstruksi. Wah, ini harus digawe sing main, dan lain sebagainya. Kalau itu ada hajat diperbolehkan. Kemudian selanjutnya di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan yunsidu fil masjid. Bahwasanya Umar melewati Hasan. Hasan di sini bukan cucu Nabi SAW, tapi yang dimaksud adalah Hasan ini adalah Hasan bin Sabit Al-Ansari, di mana beliau adalah dari Bani Khazraj, syairun Rasulullah SAW. Beliau adalah penyair Rasul SAW. Cara kulan panjenengan tukang syair. Penyair. Jadi Umar melewati Hasan, yang dimaksud adalah Hasan bin Sabit Al-Ansari dari Bani Khazraj, itu sedang bernasid di dalam masjid. Bernasid itu mendendangkan lagu. Tentu yang dimaksud tanpa alat musik, mendendangkan lagu. Syair-syair. Mendendangkan syair-syair. Falahadha ilaihi, lalu Umar melihatnya dengan pandangan sinis. Cara kulan panjenengan delenge kok sentimen aja gue. Menunjukkan Umar tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Hasan bin Sabit Al-Ansari. Faqala, maka kemudian Hasan bin Sabit Al-Ansari mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, qad kuntu unsidu, sungguh aku pernah mendendangkan nasid, aku pernah mendendangkan syair. Wa fihi man huwa khairu minka, artinya mendendangkan nasid di dalam masjid, dan di dalamnya ada orang yang lebih baik dari kamu. Artosipun nyong gemien pernah mendendangkan syair nasid nang jero masjid. Terus ana wong sing lebih apik yaiku Kanjeng Nabi. Ada Nabi dan Nabi tidak melarang. Kok jenengan Umar kok malah ketone ora seneng deleng nanyong mengundang mendendangkan nasid. Kesimpulan hukum yang diambil dari hadis ini, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abi Dawud dari hadisnya Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata. Jadi nanti ada dua hadis yang kontradiktif. Ada dua hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunasidil asy'ari fil masjidi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang mendendangkan nasid atau syair-syair di dalam masjid. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun, dan Imam At-Tirmidzi menjelaskan hadis ini derajatnya hasan. Artinya derajat hadis ini bisa menjadi sandaran hukum. Hadis yang kedua yaitu hadis tadi yang menjelaskan bahwasanya Hasan bin Sabit Al-Ansari sedang mendendangkan nasid atau syair, kemudian Umar melihatnya dengan pandangan sinis. Lalu beliau mengatakan, dulu saya pernah mendendangkan syair di dalam masjid dan di dalamnya ada orang yang lebih baik dari kamu. Yang dimaksud ada Rasulullah SAW. Maka karena ada dua hadis yang bertentangan ini, sing siji
ngangsalaken, Pak. Bahasanya seperti itu. Sing setunggal Kanjeng Nabi ngelarang. Maka jam'ul ulama bainal hadisaini. Ulama itu mengkompromikan dua hadis. Satu hadis yang membolehkan, satu hadis yang melarang, dikompromikan oleh para ulama. Bi annal manhiya anhu fil masjid wa ghairihi, bahwasanya yang dilarang, nasid-nasid yang dilarang, syair-syair yang dilarang di dalam masjid dan juga selain masjid adalah allati fiha hajaul abriya awil ghazalil maqsudu au nahwi dzalik min kalamil batil, adalah syair-syair yang berisi memfitnah atau menceritakan kejelekan orang, atau berisi kegenitan atau juga ucapan cabul. Nek cara kulan panjenengan, syair-syair lagu-lagu isinya porno, isinya cabul genit. Nah, gue. Neng lagu rata-rata genit kok umpamane gila. Lagu rata-rata genit umpamane ini. Nah. Jadi yang dilarang itu yang berupa ucapan-ucapan batil. Ammal munafahah an dinillahi wa raddul batil. Adapun ketika syair tadi membela agama Allah, menolak kebatilan bil kalamil haq, dengan ucapan yang hak. Artinya kalimat itu untuk membantah kebatilan dengan syair-syair tadi. Wa nadhumal hikami wal mawa'idhi mimma lahu irdun sahihun fala mani'a minhu. Dan juga berisi nazom-nazom yang penuh hikmah. Jadi nazom niku bahasa apa? Syair atau lagu. Umpamanya untuk menghafal. Maka ketika itu berisi dengan wanadzomal hikami, nazom-nazom yang penuh hikmah, dan juga nasihat-nasihat, fala mani'a bih, maka itu tidak dilarang. Jadi berarti napa syair niku ana warna loro, Pak. Ana sing dilarang, ana sing angsal. Kalau itu berisi nasihat, berisi pelajaran, berisi mau'idhah, berisi bantahan kepada kebatilan, berisi untuk membela agama, bahkan mungkin untuk membakar semangat, ya Pak. Pasukan perang arep mangat jihad. Wah, niku contohnya tentara nek agi latihan niku, Pak. Niku biasanya kan pada nembang, Pak. Indonesia NKRI harga mati umpamanya gue. Lah niku angsal, Pak. Kenapa? Untuk membakar semangat. Yang tidak boleh adalah syair-syair yang berisi ucapan cabul, kegenitan, kemudian ada kebatilan. Niku sing boten angsal. Tapi yang dimaksud ini syair. Nah, terkait dengan musiknya nanti ada hukum tersendiri. Nah, ada hukum tersendiri. Jadi nasid-nasid atau syair-syair. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, sampun suruk nopo tereng. 5 menit lagi. Nggih. Yuqasu 'ala syi'ri kullu kalamin. Dikiaskan kepada syair adalah semua ucapan. Famakana minhu khairun wa maslahatun lid-dini fahuwa marghubun fih. Maka setiap ucapan yang berisi kebaikan dan ada maslahat, maka itu diperbolehkan. Wa ma la fa'idata minhu aw fihi madarratun fa inna buyutillahi tanazzahu an dzalik. Dan kalau itu ucapan yang tidak ada faedahnya, bahkan di dalamnya ada berisi madarat, maka sesungguhnya rumah-rumah Allah itu harus bersih dari yang demikian itu. Nang jero masjid kok malah nggo umpamane nggo ucapane sing gendoakan, cekakakan. Terus apa malih? Padu nang jero masjid dan lain sebagainya. Maka ini tidak boleh karena masjid harus bersih dari yang demikian itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallah." Barang siapa yang mendengar ada seseorang yanshudu dhallatan
yang mengumumkan barang hilang fil masjid, di dalam masjid, falyakul la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu kepadamu. Fa innal masajid lam tubna lihada, maka sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk mengumumkan barang hilang. Jadi nang jero masjid ana sing ngumumna, Pak, angin ya. Jadi nek wonten tiang ngumumaken barang hilang nang jero masjid, aja maning di speaker, Pak. Pengumuman, telah hilang motor saya warna pink umpamane nggih. Lah niku kondongaaken la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu kepadamu. Tapi nek wis metu masjid, Pak, kesimpulan hukumnya. Nah, karena ini agak panjang maka saya singkat. Adapun ketika sudah keluar dari pintu masjid, umpamane wis metu wis nang jaba, berarti wis ora nang jero masjid. Dia kemudian, aduh ge sandale nyong ilang kok lah. Niku mboten masalah, Pak. Artinya bukan perkara yang dilarang. Tapi kalau di dalam masjid termasuk perkara yang dilarang. Nah, jamaning nanti diumumkan nang speaker umpamane nggih lah niku. Ya umpamanya sebatas sudah keluar dulu, nanti kemudian aduh ge ana sing ngerti apa ora ya? Ge sandale nyong ge ijo warnane ge, ora nana ge. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini yang kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf. Yang subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.